Halo sahabat hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat, sebuah channel yang membahas seputar hipnoterapi dan juga NLP atau Neuro Linguistic Programming yang bisa membuat hidup Anda lebih baik lagi. Sebelum saya mulai video ini, izinkan saya mendoakan bagi Anda yang saat ini sedang berjuang dengan kecemasan Anda, fobia, trauma, ketakutan, dan hal-hal lain yang menjadi permasalahan dalam hidup Anda, dan Anda berniat untuk menyelesaikannya. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan Anda dan menyembuhkan Anda, sehingga Anda bisa kembali ke kehidupan Anda yang normal, yang sesuai dengan keinginan Anda. Nah, di episode kali ini saya akan membahas seputar hipnoterapi, yakni berbagai pertanyaan yang pernah saya dapat baik dalam klinik hipnoterapi ketika saya menterapi seseorang, ataupun dalam hal pertanyaan-pertanyaan umum yang terjadi di kolom komentar yang mengenai bahwa apakah saya bisa dihipnoterapi. Nah, apakah Anda termasuk orang yang mudah atau sulit atau sedang-sedang saja? Artinya bahwa Anda bisa dihipnoterapi atau tidak. Nah, bagi Anda yang saat ini ingin tahu bagaimana apakah Anda kriterianya termasuk orang yang mudah dihipnoterapi dan bagaimana caranya agar Anda bisa memaksimalkan diri Anda ketika Anda datang ke hipnoterapis, maka Anda patut simak video saya hingga akhir nanti. Seringkali orang menyamakan antara hipnotis yang mereka saksikan di televisi dengan hipnoterapi yang digunakan untuk penyembuhan. Sehingga ketika mereka datang ke klinik, mereka sedikit ragu, tidak tahu, nekat aja datang ke klinik hipnoterapi, atau ya lihat saja nanti, seperti itu. Sehingga ketika mereka datang dengan cara-cara seperti itu, mereka sebenarnya sudah tidak yakin bahwa apakah ini bisa membantu permasalahan mereka atau tidak. Nah, untuk itu saya ingin menjelaskan apakah perbedaan antara hipnosis, hipnotis, dan hipnoterapi. Sekali lagi, hipnosis, hipnotis, dan hipnoterapi. Ketiganya terlihat hampir sama, namun ada perbedaannya. Yang pertama, hipnosis. Hipnosis merupakan sebuah kajian ilmu yang membahas tentang hipnosis itu sendiri. Bagaimana cara seseorang agar bisa dihipnoterapi, relaksasi pikiran, sugesti dalam hal pemanfaatan sugesti maksud saya, dan intinya yang berhubungan dengan hipnosis itu sendiri. Selanjutnya ada yang namanya hipnotis. Hipnotis bisa dikatakan sebagai orang yang melakukan, pelakunya. Mungkin Anda sering lihat di televisi seperti itu, ketika dikatakan tidur, maka langsung tidur seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah hipnoterapi. Hipnosis yang digunakan untuk penyembuhan-penyembuhan. Di dalamnya ada hypnobirthing, hipnoanestesi, hipnoforensik, hipnoterapi, khususnya ya berhubungan dengan hipnoterapi itu sendiri, penyembuhan-penyembuhannya, dan lain sebagainya. Nah, memahami hal ini sangat penting sekali. Maka seringkali saya mengedukasi terlebih dahulu sebelum seseorang melakukan sesi hipnoterapi dengan saya. Apakah mereka tahu atau tidak dan bagaimana prosesnya. Sehingga akan memberikan dampak yang lebih baik ketika mereka memahami proses hipnoterapi tersebut. Karena seringkali banyak orang yang datang ke hipnoterapi, mereka ingin bim salah bim, penyakitnya langsung hilang, seperti itu. Sehingga ini membuat sedikit beban bagi saya ketika harus memberikan penyembuhan-penyembuhan tersebut. Karena seringkali hal itulah yang membuat orang sulit untuk sembuh. Ya, karena inginnya cepat-cepat. Kadang-kala mereka lupa bahwa apa yang mereka alami saat ini, permasalahan yang mereka alami yang berhubungan dengan psikologis mereka, itu terjadi sudah lama, mungkin tahunan sebelumnya. Sehingga untuk bisa menyelesaikannya juga tergantung banyak faktor sebetulnya. Apakah bisa dari orang itu sendiri, maksud saya sebagai penghambatnya karena dia tidak yakin, atau memang tadi yang saya katakan inginnya terburu-buru untuk selesai. Padahal ketika dia selesai dengan masalahnya, mungkin dia juga sesudahnya akan bingung apa yang harus dilakukan. Sehingga butuh sebuah proses yang nyaman, yang ya membutuhkan sebuah tahapan-tahapan yang tentunya ketika dilaksanakan akan memberikan dampak yang luar biasa. Awalnya masalah ini datang dengan proses yang lama maksud saya, dan diselesaikan juga dengan perlahan-lahan, sehingga hasilnya pikiran bawah sadar Anda bisa memahami, bisa berkolaborasi dengan permasalahan tersebut dengan lebih baik lagi dan menghadirkan diri Anda seperti yang Anda harapkan. Sehingga seringkali saya juga ditanya, apakah orang mudah bisa dihipnotis atau tidak? Nah, memahami bahwa dihipnotis dengan hipnoterapi tentu beda. Dihipnotis seperti yang Anda lihat di televisi, banyak orang yang terbayang ketika
dengan kata hipnosis, hipnoterapi atau hipnotis, mereka selalu langsung fokus dengan apa yang mereka saksikan di televisi. Ketika Anda mengatakan bahwa apakah saya bisa dihipnotis, bisa jadi bayangan Anda seperti televisi, apakah Anda bisa langsung tidur. Bahkan ada yang mengatakan ketika datang ke klinik hipnoterapi, menyampaikan bahwa Pak, saya ini banyak pikiran, saya selalu banyak hal-hal yang saya pikirkan, kayaknya saya tidak mungkin untuk rileks saja, untuk santai saya sulit, saya mungkin tidak bisa dihipnotis Pak, seperti itu. Oke, bisa jadi Anda tidak bisa dihipnotis, tapi dengan hipnoterapi Anda bisa. Loh, kok bisa seperti itu? Ya, seringkali klien ketika datang ke klinik hipnoterapi Adam Hidayat di tempat saya, mereka datang ke ruang terapi, mendapatkan ruang terapi yang nyaman. Saya kadangkala menyediakan atau memutar audio musik ya hipnoterapi. Ketika klien itu masuk saja, sudah ada suara-suara, mungkin kalau yang datang dengan keluarga atau mungkin dengan pasangan gitu. Biasanya kalau yang sedang mengalami masalah akan sedikit tegang, tapi kalau yang tidak memiliki masalah masuk ke ruangan saya, langsung merasakan sesuatu yang nyaman dan mengatakan, enak banget, wah musiknya bikin saya nyaman, pasti saya langsung rileks dan sebagainya dan sebagainya. Namun tidak yang dirasakan oleh orang yang memiliki permasalahan, karena yang dipikirkan adalah bagaimana mungkin mereka berpikir maaf, nanti saya akan diapakan, kira-kira nanti seperti apa, sudah berpikir berat dalam pikiran mereka. Artinya bahwa ruangan saya saja bagi sebagian orang yang kondisinya netral, normal gitu ya, itu membuat mereka langsung rileks. Nah, tahapan ini sudah masuk pada tahapan pertama. Artinya ruangan tersebut sudah mensugesti. Belum nanti treatment yang dilakukan oleh terapis itu sendiri. Karena seorang terapis dibekali oleh berbagai macam teknik untuk bisa membuat orang lain nyaman dengan dirinya. Ada yang namanya rapport building, bagaimana membangun keakraban, pacing dan leading ya, mengarahkan sampai benar-benar nyaman dan kalimat-kalimat sugesti. Dan seringkali ya saya menemukan awalnya mereka tegang, awalnya mereka merasa banyak sekali hal yang dipikirkan ketika sudah melakukan sesi terapi ya, hipnoterapi khususnya, dan selesai mereka amazing. Bahkan tidak sedikit yang mengasumsikan ketika mereka begitu khusyuk, fokus, mereka menangis seperti itu ya. Mereka seperti dia ingatkan oleh sebuah kejadian tertentu di masa lalu, ada semangat di masa yang akan datang, membuat mereka sepertinya terheran bahwa ternyata diri saya bisa melakukan sesi ini. Jadi jangan khawatir bagi Anda yang saat ini merasa tidak bisa dihipnotis, mungkin Anda harus mencoba apa yang namanya hipnoterapi, karena hipnoterapi beda dengan hipnotis. Nah, selanjutnya Anda juga bertanya kepada saya, apa yang harus disiapkan ketika saya datang ke hipnoterapi? Yang harus Anda siapkan adalah ikuti saja apa kata hati Anda, ikuti saja proses dan prosedurnya, karena kami para hipnoterapis dibekali oleh kemampuan yang bisa membimbing Anda untuk bisa menemukan akar permasalahan bersama-sama dengan Anda sehingga mencari solusi terbaik. Dan tidak jarang ada orang yang mengatakan juga bahwa orang yang tidak dihipnotis itu banyak pikiran lah, sering menolak, sering komplain dan sebagainya. Itu bisa jadi. Namun ketika bertemu dengan kami, karena Anda memiliki goal untuk bisa sembuh seperti itu, maka akan mudah. Oleh karena itu semangat yang harus Anda tanamkan dalam diri Anda adalah bahwa Anda bisa, Anda mampu. Ingat, ada pepatah yang mengatakan, you are what you are thinking. Anda apa yang Anda katakan. Bahkan dalam hipnosis dikatakan bahwa every hypnosis is self-hypnosis. Sesungguhnya hipnosis itu adalah Anda yang menghipnosis diri Anda sendiri, Anda yang mengizinkan, sehingga yang terpenting adalah tidak ada penolakan. Dari awal, mohon tidak berpikir yang macam-macam, niatkan bahwa Anda akan mendapatkan manfaat dari sesi hipnoterapi. Dan selama saya berkarir di dunia hipnoterapi, alhamdulillah semua yang saya lakukan dengan klien-klien saya, paling tidak walaupun saya tidak tahu, saya tidak ingin berbangga juga, ada hasil yang diperoleh, ada sebuah result, hasil yang bisa bermanfaat dibawa pulang ketika melakukan sesi hipnoterapi tersebut. Sehingga saya percaya bagi Anda yang saat ini masih mungkin ragu dengan diri Anda, apakah saya bisa dihipnotis atau tidak, beda dengan hipnoterapi, silakan Anda datang ke klinik hipnoterapi Adam Hidayat. Kita akan bersama-sama melatih diri Anda, melatih pikiran bawah sadar Anda untuk bisa menemukan kenyamanan, mencarikan solusi yang terbaik sehingga Anda benar-benar nyaman dengan pikiran bawah sadar Anda, dengan pemrograman pikiran bawah sadar Anda yang terbaru untuk bisa Anda bawa di masa yang akan datang. Sekali lagi, jangan khawatir, santai saja. Saya percaya Anda mampu, saya percaya Anda yakin dan bisa, maka kita akan bisa menemukan apa yang terbaik buat diri Anda. Saya sebagai hipnoterapis, insya Allah membantu Anda menuju yang terbaik. Demikian video
singkat dari saya ini. Semoga bermanfaat, dan bagi Anda yang belum subscribe channel saya mohon subscribe channel saya, karena dengan subscribe Anda sudah memudahkan hidup saya, ya, membantu saya untuk semangat lagi memberikan video-video terbaik di channel ini. Saya Adam Hidayat dari Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.